Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang perkembangan agama pada anak usia dini. Baiklah, sebelumnya saya akan mengenalkan diri. Saya sebagai Riani Rizvia Arinda dan bersama teman saya Ayu Wahyuningsih. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, teori pertumbuh agama pada anak. Pada umumnya, agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilalui pada masa kecilnya dulu. Seseorang yang pada waktu kecilnya tidak mendapatkan pendidikan agama, maka pada masa dewasanya nanti ia tidak akan merasakan. Dalam hal ini, teori mengenai pertumbuhan agama pada anak antara lainnya itu yang pertama, rasa ketergantungan atau sense of depend. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori four wishes. Menurutnya manusia dilahirkan oleh ke dunia ini memiliki 4 keinginannya, yaitu keinginan untuk berlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka sejak bayi dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada anak. Nah, yang kedua itu insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, di antaranya insting keagamaan. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang memang kematangan berfungsi insting itu belum sempurna. Nah, selanjutnya itu tahap perkembangan jiwa beragama pada anak. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak-anak merupakan sebuah proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhannya. Sejak manusia dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun psikis, walaupun dalam keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten, yakni fitrah keberagamaan. Potensi ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan pemeliharaan yang mantap, lebih pada usia dini. Menurut penelitian Ernest Harms, perkembangan agama anak-anak itu melalui beberapa phase. Dalam bukunya Development of Religious on Children, ia mengatakan bahwa perkembangan agama pada anak-anak melalui tingkatan, yaitu yang pertama tingkat dongeng, the fairy tale stage, yang kedua tingkat kenyataan atau the realistic stage, dan yang tiga itu tingkat individual atau the individual stage. Selanjutnya, sifat beragama pada anak. Keagamaan anak usia dini itu segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan sikap, ritual maupun kepercayaan anak yang bersifat agama. Adapun sifat keagamaan yang dimiliki oleh anak usia dini yaitu unreflektif, egosentris, antromorfis, verbalis, dan ritualis, limitatif, serta rasa takjub atau kagum. Nah, yang pertama itu unreflektif atau tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Yang kedua itu egosentris. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakannya ajaran agama. Anak lebih menonjolkan kepentingan dirinya dan lebih menuntun konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Kemudian yang ketiga antromorfis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman anak dengan konsep Tuhan tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Dan yang terakhir itu verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan
dan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Wayuningsi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pandangan ajaran agama terhadap anak, yang dimana Piaget mengungkapkan ada 2 tahap dalam perkembangan moral, yaitu tahap moral realisme dan tahap moral kemerdekaan. Piaget mempertanggungjawabkan kedua tahap moral tersebut melalui metode cerita atau kisah baik dan buruk. Kemudian, anak akan diminta untuk mengungkapkan nilai benar atau adalah atas cerita yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kedua tahap perkembangan moral ini dimaksudkan agar anak dapat menafsirkan agama secara kontrik atau benar dan salah, yang dimana menurut David L. Kidd mencoba mengembangkan teori Piaget dalam pola keagamaan pada anak. L. Kidd mengungkapkan ada 4 tipe kebutuhan yang akan muncul ketika anak akan tumbuh ke arah dewasa, yaitu yang pertama itu tahap konservasi, yang dimana pada tahap ini anak-anak dimiliki ketetapan sebagai objek yang mempunyai kekurangan. Pada tahap ini anak-anak hidupnya adalah selamanya. Pada yang kedua yaitu tahap representasi. Pada tahap ini dimulai pada tahap prasekolah anak. Pada tahap ini anak dipentingkan dalam gambaran tentang pentingnya perkembangan mental dan bahasa pada anak. Yang ketiga yaitu tahap realisasi. Pada tahap ini anak sudah mengalami kematangan mental sehingga sudah bisa merasakan pentingnya untuk menghubungkan dengan agama atau konsep ketuhanan yang dimiliki. Yang keempat yaitu tahap pemahaman, yang dimana ditemukan oleh Harmes mengungkapkan bahwa terdapat 3 perkembangan beragama pada anak, yaitu tahap Fairlelati pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini anak mempresentasikan keadaan Tuhan seperti serupa raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap realitis, yang dimana usia 7-12 tahun. Pada tahap ini anak-anak cenderung untuk mengontrekkan agama. Anak akan mempersepsikan Tuhan dan simbol agama sebagai penampakan yang nyata yang dimiliki pengaruh yang pada kehidupan anak. Yang ketiga yaitu tahap individualistis. Pada usia 13-18 tahun. Pada tahap ini anak cenderung akan mengungkapkan pilihan dan pemahaman atas agama dengan modal dan representasinya. Yang selanjutnya yaitu membangun minat beragama pada anak. Upaya untuk membangun minat beragama pada anak kita dapat dilakukan dengan sebagian berikut. Yang pertama itu menanamkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua itu mencium dan membelai anak. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan. Yang keempat itu pengulangan dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu perkembangan jiwa beragama pada masa kanak-kanak, pada masa anak-anak. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan yang masih awal. Tetapi sebenarnya sebelum masa anak-anak pun seseorang anak telah mendapatkan pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan. Pada masa pranatal atau masa bayi, walaupun pada saat itu penerimaan pendidikan agama itu belum dapat diberikan secara langsung, misalnya di dalam kandungan. Nah, seorang janin hanya bisa menerima rangsangan atau respon dari seorang ibu. Ketika
sibuk sholat mungkin atau mengerjakan perintah-perintah agama lainnya. Begitupun juga pada saat bayi dilahirkan. Ia menerima rangsangan dari luar, misalnya pada saat bayi diazankan. Nah, itu kita bisa menyimpulkan bahwa masa anak-anak bukanlah masa yang paling awal mendapatkan pendidikan keagamaan. Nah, timbulnya jiwa keagamaan pada anak atau kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani. Nah, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika pemeliharaan dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan baik dan berfungsi. Kemantangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasi perkembangan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pembinaan agama pada anak. Pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keagamaan anak akan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yang antara lainnya yaitu yang pertama, pembinaan agama lebih baik bersifat pengalaman langsung seperti sholat berjamaah. Yang kedua yaitu kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak, mengingat sifat agama masih bersifat egosentris. Yang ketiga yaitu pengalaman agama anak melalui yang didapatkan dari orang tua, guru, teman-temannya. Yang keempat yaitu pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Yang kelima yaitu mengingat sifat agama masih imitatif, maka pemberian contoh nyata dari orang tua, guru, dan masyarakat lingkungan sangatlah penting. Yang keenam yaitu perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar. Mungkin itu saja, kembali pada moderator.